Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila dari 12543 nomor absen 18 akan menjelaskan perbandingan masa Orde Baru dengan masa reformasi. Pada masa Orde Baru, banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya pada bidang ekonomi. Namun juga tidak luput dari berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru yang membuat rakyat tidak puas kepada pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang tidak mendapatkan perbaikan akhirnya membuat rakyat merasa semakin tidak puas dan terakumulasi dalam satu tuntutan besar, terlebih ketika terjadinya krisis ekonomi. Rakyat menuntut pergantian pemimpin dan menuntut agar Presiden Soeharto lengser yang dilakukannya setelah sejarah peristiwa Trisakti. Pada saat itu, bangsa Indonesia memasuki era reformasi, yang artinya perubahan atas sistem yang sudah berjalan di satu waktu, yang dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Pergantian era pemerintahan sudah tentu membuat adanya perbedaan besar yang dimulai dari pembedaan cara pengambilan kebijakan dan cara mengelola negara. Adapun perbedaan masa Orde Baru dengan reformasi. Yang pertama, penyampaian pendapat. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat pada masa Orde Baru terbatas dan ruang gerak pers juga dibatasi. Sedangkan pers pada masa reformasi, masyarakat dan pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk sampai memberikan saran serta kritik kepada pemerintah secara terbuka tanpa perlu ada yang ditakutkan. Pada masa Orde Baru, semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP, yang artinya surat izin usaha penerbitan terlebih dahulu. Jika ada pers diketahui menuliskan artikel menyinggung kebijakan pemerintah, maka mereka akan langsung mencabut SIUP-nya. Yang kedua, ada perbedaan aturan hukum. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi ketidakadilan dan rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dalam hukum juga tidak sesuai dengan amanah UUD 1945. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki secara menyeluruh dengan batasan wewenang kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur dengan tegas dalam undang-undang. Yang ketiga, ada kebijakan ekonomi. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlibat dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bangsa pada masa Orde Baru dan pembangunan nasional serta kerjasama dengan negara lain berjalan lancar. Banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya dalam bidang pertanian, namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dan masih terdapat kesenjangan ekonomi yang lebar. Pada era reformasi, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk keluar dari krisis, namun ketimpangan pada sektor ekonomi justru jauh lebih tinggi. Dan ada yang keempat, perbedaan politik. Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang mendasari adanya perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terjadi pengelompokan dan penyusutan partai politik yang didasarkan pada kesamaan program yang dimiliki, sehingga pemilu diikuti oleh hanya 3 partai politik pada masa Orde Baru yang berasas langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagai bagian dari sejarah partai politik di Indonesia. Pada masa reformasi, bermunculan banyak berbagai partai sebagai akibat dari sistem multipartai yang diaktifkan kembali. Partai-partai ini sangat beragam perbedaannya dari mulai golongan maupun ideologi yang diusung. Peserta pemilu pada era reformasi mencapai 48 partai politik. Ada perbedaan kelima di bidang pendidikan. Di masa Orde Baru, pemerintah banyak menorehkan prestasi dengan program-program yang berperan besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia dan juga membangun lembaga-lembaga pendidikan terbatas
bebas untuk kalangan tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, fasilitas pendidikan dibuka untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan etnis Cina. Keenam, ada pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa Orde Baru tidak berlangsung dengan bebas, jujur dan adil, terlepas dari slogan yang diusungnya. Terjadi pemaksaan untuk memenangkan satu peserta pemilu tertentu, sedangkan pada masa reformasi, pemilu bisa berlangsung dengan lebih bebas, jujur dan adil, sehingga rakyat bebas memberikan suaranya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dari pihak pengambil keputusan, di mana kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sedangkan di era reformasi dibentuk otonomi daerah untuk memberi pemerintah daerah wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Sumber otonomi daerah ini adalah UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah yang memberikan wewenang besar bagi daerah dengan otonomi daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Sejak saat itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta lainnya di daerah, mendapatkan sumber pendapatan yang sah lainnya, dan juga mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, ada peran militer. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dari peran pentingnya militer yang terjadi salah satu ciri pokok Orde Baru dalam politik, sosial dan budaya dalam wujud dwi fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwi fungsi ABRI dihapuskan dan TNI tidak lagi memiliki peran yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Setelah dwi fungsi ABRI dihapuskan pada masa reformasi, ABRI kembali berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kesembilan, ada pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Baru terjadi korupsi secara terstruktur, masif dan sistematis. Salah satu sarana korupsi adalah melalui yayasan-yayasan yang dikelola oleh Soeharto dan keluarga serta anak-anaknya. Di masa reformasi dilakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 untuk membersihkan lembaga-lembaga pemerintahan dari korupsi. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Yang ke-10 ada di bidang ekonomi. Di masa reformasi, kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan yang lebih signifikan karena pemerintah tidak melakukan perubahan terutama pada anggaran negara. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi termasuk dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat RAPBN, yang selalu mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi APBN. Pemerintah juga menderegulasi perbankan dan perpajakan agar dapat mempermudah investasi dalam pembangunan nasional. Namun langkah ini tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri. Yang ke-11 ada perubahan bidang budaya. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi berikutnya terletak pada bidang budaya dan membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina mengubah nama Cinanya, melarang pertunjukan adat istiadat orang Cina dan semua kegiatan yang dianggap masuk paham komunis. Pada masa reformasi, semua diskriminasi yang berkaitan dengan Cina dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun Baru Cina dijadikan hari libur nasional sebagai penghormatan kepada keturunan Cina. Nah, itulah
11 perbedaan yang dirasakan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Jika mau dibandingkan perbedaan dari Orde Baru dan era Reformasi, pastinya akan tampak jelas. Terlepas dari kekurangan berupa penyimpangan pada masa Orde Baru, jika dibandingkan dengan situasi tertentu pada era Reformasi, pastinya akan tampak lebih baik. Sisi baiknya adalah bahwa sampai hari ini rakyat tidak lagi perlu takut pada pemerintah yang otoriter yang kerap menimbulkan teror, dan pemerintah cenderung lebih memperhatikan kestabilan politik dalam negara karena pengawasan yang cukup kritis dari media massa. Itulah perbandingan masa Orde Baru dan masa Reformasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.